Semua orang tua pasti ingin menjadi orang tua gaul untuk anaknya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menjadi orang tua gaul untuk anak Anda? Atau jangan-jangan Anda hanya merasa Anda sudah menjadi orang tua gaul untuk anak Anda, padahal sebetulnya Anda masih orang tua kolot di mata mereka. Mom and Dad sekalian, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi orang tua gaul untuk anak kita. Kenapa sih menjadi orang tua gaul itu penting untuk anak kita? Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat dalam menjadi orang tua gaul untuk anak kita. Salah satunya adalah kita menjadi orang tua yang dipercaya, orang tua yang menjadi panutan untuk anak. Nah, apa fungsinya menjadi orang tua yang dipercaya dan panutan untuk anak? Fungsinya adalah kita menjadi figur otoritas untuk anak kita. Jika kita menjadi figur otoritas untuk anak kita, maka saat kita memberikan nasihat, saat kita memberikan masukan, saat kita memberikan saran kepada anak kita mau mendengarkan kita, anak kita mau menurut. Lalu, apa saja yang diperlukan untuk bisa menjadi orang tua gaul? Mom and Dad ada 3 tahapan yang bisa dilakukan agar kita bisa menjadi orang tua gaul. Tahapan yang pertama adalah mengikuti tren. Ya, mengikuti tren di sini bukannya maksudnya kita harus ikut-ikutan apa yang terjadi di sekeliling kita atau apa yang terjadi di sekeliling anak kita, tidak. Tapi mengikuti tren setidaknya kita tahu, kita paham apa yang terjadi di sekitar anak kita. What's going on, ya? What's going on yang terjadi di sekitar anak kita. Ya, jadi kalau kita mengikuti tren, kita tahu anak kita ini sedang suka apa, teman-temannya suka apa yang menjadi pembicaraan dia dan teman-temannya, kita tahu. Ya, jangan sampai anak kita sedang suka apa kita nggak ngerti. Ya, anak kita bilang, yuk kita ML. Kita pikirnya, wah anak saya making love. No. Ya, tren. Kita ikuti apa yang tren di sekitar anak kita. Ya, ML itu Mobile Legend, bukan making love. Ya, bisa bayangkan kalau Anda tidak ikut tren, maka Anda sudah berpikiran buruk. Anak Anda mau ML. Ya, padahal mau main Mobile Legend. Itu yang pertama, mengikuti tren. Yang kedua adalah mengaktifkan cara berpikir anak-anak. Nah, ini dia. Banyak orang tua mengeluhkan, banyak orang tua berbicara bahwa apa yang dilakukan anak itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Namun, pernahkah Mom and Dad mencoba untuk berpikir dari cara pandang atau cara pikir anak-anak? Contohnya yang sederhana adalah bermain game. Mungkin buat kita orang dewasa melihat anak bermain game tidak ada guna dan manfaatnya. Tetapi untuk anak main game banyak sekali guna dan manfaatnya dengan cara pikir anak kita, ya. Untuk refreshing, untuk berteman, untuk bersosialisasi, ya. Jadi banyak sekali yang berbeda dari cara pandang kita sebagai orang tua dan cara pandang anak. Nah, jadi yang kedua itu adalah mengaktifkan cara pikir atau cara pandang anak. Bukan berarti kita harus membenarkan segala cara pikir atau cara pandang anak, tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah mengaktifkan sehingga kita tahu kenapa sih anak saya suka lakukan itu, kenapa sih anak saya begini, kenapa sih anak saya berpikirnya begitu. Karena kita mengaktifkan cara berpikir anak kita. Kalau kita sudah kita mengaktifkan cara berpikir anak, maka minimal kita jadi tahu ya sudut pandang yang anak kita miliki. Ya, dengan begitu kita jadi lebih paham kenapa anak kita melakukan sesuatu. Kenapa anak kita mengatakan sesuatu? Kenapa anak kita suka pada sesuatu? Dengan cara mengaktifkan cara berpikir anak. Dan yang ketiga adalah membangun hubungan atau kedekatan emosional dengan anak. Percuma aja kita tahu tren yang terjadi di sekitar anak kita, ya. Kita mengaktifkan cara berpikir anak kita, tapi kita lupa membangun hubungan atau kedekatan emosional dengan anak kita. Ini sangat penting. Ya, membangun hubungan atau kedekatan emosional dengan anak kita sehingga memastikan bahwa kita sebagai orang tua betul-betul mengerjakan dan berperan sebagai orang tua di mata anak kita. Saya ulangi ya, ini poin penting.
Kita memastikan dengan membangun kedekatan emosional dengan anak kita, itu kita pastikan kita betul-betul menjadi orang tua dan menjalankan peran orang tua di mata anak kita. Di luar sana banyak sekali orang tua yang berpikir dia telah menjadi orang tua, dia telah menjalankan tugas sebagai orang tua, padahal di mata anaknya tidak mengerjakan tugas sebagai orang tua. Ya, jadi penting sekali kita bangun hubungan kedekatan emosional dengan anak kita. Bagaimana caranya? Caranya dengan spending quality time. Ya, spending quality time bersama anak. Pernah dibahas di video-video sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan quality time adalah berkumpul bersama keluarga, melakukan kegiatan bersama-sama, kegiatan yang sama, ya, yang dilakukan secara bersamaan atau di waktu yang sama. Ya, kalau kita sering spending atau kita sering menggunakan quality time bersama anak, maka kedekatan emosional akan terjalin. Nah, kalau kita sudah ikut tren, kita paham tren anak kita sudah mengaktifkan juga cara berpikir anak, dan kita juga sudah membangun hubungan atau kedekatan emosional dengan anak, maka jangan kaget ya, dan jangan besar kepala kalau anak kita cerita ke teman-temannya bahwa papa mama gue gaul, bokap gue mah gaul, nyokap gue mah gaul, asik banget. Nah, itulah ya impian semua orang tua, bisa menjadi pribadi yang dekat, pribadi yang dipercaya, dan pribadi yang menjadi panutan untuk anak, atau tanda kutip menjadi orang tua gaul. Kalau Mom and Dad merasa video ini bermanfaat, boleh disebarkan kepada Mom and Dad di luar sana ya, supaya kita bersama-sama bisa terus berlatih menjadi orang tua gaul. Semoga kita bisa menjadi orang tua gaul untuk anak kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.